اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحاصل مقاصدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Bahtiar, yang saya hormati para tuan-tuan guru, para habaib yang saya hormati, Bapak RT 37 Bakung Jaya yang saya hormati, Bapak RT 38 Bakung Jaya yang saya hormati, Bapak RT 03 Kebon Duren yang saya hormati, para RT setempat yang saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Imam, Bapak Khatib yang saya hormati, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak henti-hentinya selalu kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mu'min dalam memperingati acara Isra wal Miraj 1446 Hijriah. Salawat berserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir kelak nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, susunan acara Isra Mi'raj 1446 Hijriah di Masjid Al-Mu'min. Di sini yang pertama yaitu pembacaan Ummul Quran, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga hadrah, yang keempat sambutan, yang kelima istirahat, yang keenam tausiah, selanjutnya yang ketujuh istirahat pembagian hal walimah, dan yang kedelapan doa. Untuk memulai pembacaan ataupun memulai acara kita pada malam hari ini, untuk pembacaan Ummul Quran, mohon disiarnya Tuan Guru kita Habib Hasan Barokbah. Para Habib Hasan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaihi. Al-Fatihah ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadrati habibina wa safi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in. Sumila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina. Sumila arwahi alil kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat.
Sumilaruhi al-Imam Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Ajilani wa usulihim wa furuhim bi anna Allah yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga dengan diawali Ummul Quran tersebut acara kita dari awal hingga akhir nanti dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Awalsa. Pada Awalsa saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن
السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut, kita yang mendengar dan yang membacakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan hadroh yang akan dipimpin oleh grup Jami'iyah Sholawat. Pada grup hadroh Jami'iyah Sholawat saya persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dimohon untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berdiri sejenak. Kita mahallul qiyaman bareng-bareng. Mahallul qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صنوري. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله
Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه. Memasuki acara kita selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia yang mana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Arpendi Kusuma AMRL SKM. Kepada Bapak Arpendi, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, para ulama, para ustadz, para habaib. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Bahtiar. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Mu'minin beserta anggota Majelis Yasinan Al-Mu'minin. Yang saya hormati panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Yang saya hormati Bapak Ibu, para undangan, hadirin hadirat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam hari ini
masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tidak lupa dan tidak bosan-bosannya selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berada di sini semua di yaumil akhir kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami panitia Isra Mi'raj Masjid Al-Mu'minin mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga masyarakat Lorong Limbat, Perumahan Residen 2 dan sekitarnya yang sudah memberikan kontribusinya baik secara moral maupun material sehingga kegiatan Isra Mi'raj ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya juga saya selaku ketua panitia tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja sama bahu-membahu berkoordinasi dengan baik sehingga kegiatan Isra Mi'raj ini bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Pada kesempatan ini juga tidak lupa kami seluruh panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan, penempatan tidak sesuai pada tempatnya. Ibarat pepatah, tiada gading yang tak retak. Oleh sebab itu, tidak ada manusia yang tidak luput dari kehilapan dan kesalahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup sambutan ini, akan saya tutup sama pantun. Burung merpati terbang tinggi, hinggap di pohon cemara. Isra Mi'raj peristiwa mulia. Mari bersama kita pelajari hikmahnya. Seiring satu dua pantun, makan salak buahnya tunggal. Salak dibeli di pasar beras tagi. Jika terdapat salah dan janggal, mohon maafkan sepenuh hati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yaitu istirahat bagi tamu undangan hadirin wal hadirat. Saya persilakan untuk menikmati hidangan atau snack yang telah disediakan dengan diiringi oleh grup solawat. Sallu ala Nabi Muhammad. صلوا على النبي محمد. Ditandur neng
ning kebon agung ono sleretipun nyemplung mbak ira kembange opo sallallahu ala nabi Muhammad turi putih ditandur ning kebon agung karena tiba nyemplung mbok ira kembange opo turi putih ditandur ning kebon agung karena tiba nyemplung mbok ira kembange opo mbok ira kembange opo mbok ira kembange opo salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah على ياسين حبيب صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله wetan kali wetan kali kulon kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tanturahan pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut guru kiai wetan kali wetan kali kulon kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tanturahan pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut guru kiai ayo manut para kiai ayo manut para kiai salatullah سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله Tanturane tanturana kembang kembang kenangan ning jero aku tumbane kereta Jawa roda papat rupa manungsa tanturane tanturana kembang kembang kenangan ning jero aku tumbane kereta Jawa roda papat rupa manungsa roda papat rupa manungsa roda papat rupa manungsa salatullah سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين
حبيب الله على ياسين حبيب الله Padang bulan padange kaya rino Kaya rino. Bulanane sing awe-awe Kelengake aja padha turu sore Kene tak critani kanggo sepo mengko sore Padang bulan padange kaya rino Bulanane sing awe-awe Kelengake aja padha turu sore Kene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma salli wa sallim ala سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Wetang kopi gulane Jawa Gula Jawa katutan ketan Yen ngaji aja padha sembrono Yen sembrono kancane setan Wetang kopi gulane Jawa Gula Jawa katutan ketan Yen ngaji aja padha sembrono Yen sembrono kancane setan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma fi ilmi Allahi salatan Daimatan bidawami mulki Allahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma fi ilmi Allahi salatan Daimatan bidawami mulki Allahi Sallu ala Nabi Muhammad Sallu alaihi. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Bakhtiar dengan tema solawat sebagai tiang agama dan wasilah ketenangan hidup. Dari Medan ke Surabaya, naik pesawat biar cepat sampainya. Hari ini kita riang gembira lihat Ustadz tampan wajahnya. Pada Ustadz saya persilakan dengan segala hormat. صلوا على النبي محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Sallu ala Nabi Muhammad Maaf Pak, ini tegak ini. Ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat kan? Sambil ngantuk. Bismillah. Kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kuat di depan, Pak. Iya. Kalau Bapak panitia tadi di akhir dia pakai pantun.
Saya di awal. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Beli sajadah dengan mukenah. Cakep. Yang menjawab salam semoga mendapat berkah. Amin. Yang ndak jawab terserah nyolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala asy-syakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang terhormat para ketua-ketua RT di lingkungan setempat yang sama-sama kita hormati, para alim ulama tuo tengganai, pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang hadir dalam peringatan yang berbahagia ini. Mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat maupun karunia-Nya kepada kita semua. Karena dengan rahmat karunia-Nya lah pada malam hari yang mulia ini kita telah dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan di yaumul hisab nanti kita akan mendapat syafaatnya. Bu, sambil ngunyah ndak apa-apa, lajulah. Karena saya Pak pada malam hari ini mendapat suatu penghargaan. Biasanya di mana saya ceramah, begitu mau tegak kue datang Ustadz disuruh ceramah. Kalau ini alhamdulillah ndak lama saya duduk sudah datang kue. Ini penghargaan Pak. Makanya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad, kalau namanya memperingati, memang semangat umat sangat luar biasa. Di mana ada peringatan Bapak Ibu, insya Allah yang mengunjungi, yang datang rame. Malahan yang jarang ke masjid pun datang juga. Ini semangat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kepingin nengok langgar masjid yang kecil, tengoklah di waktu peringatan. Pasti penuh. Betul? Tetapi perlu kita renungkan dan perlu kita garis bawahi. Jangan hanya sekedar semangat peringatan yang ada pada kita. Tetapi lebih daripada itu yang harus kita renungkan. Seberapa jauh semangat kita untuk mengamalkan hasil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya melalui peringatan yang kita lakukan ini, 3 hal Pak yang harus kita garis bawahi Bu. Berapa Bu? 3. Berarti tidak lama. Habis yang 3 nih kage, bagilah takir itu. Sudah numpuk saya tengok. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pertama, dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini, mari kita jadikan sebagai tajdid iman kepada Allah. Sebagai penguat, sebagai penyubur iman kita kepada Allah. Kenapa iman yang menjadi sasaran Bapak Ibu? Karena di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah dapat melihat, dapat merasakan bagaimana kekuatan iman kita sekarang. Banyak iman manusia ini sudah banyak yang dikalahkan budaya, dikalahkan teknologi. Kalau kita lihat zaman kita sekarang zaman teknologi Pak. Semua serba canggih. Karena kecanggihan itu sekarang, kasihan kita sebagian iman manusia itu Lego. Makanya melalui peringatan ini, mari kita kuatkan iman kita. Allah sudah menjelaskan di dalam ayatnya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman, dengar Bu, Bapak baik-baik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezoliman, mereka itulah yang mendapat keamanan serta mendapat petunjuk. Jelas Pak? Jelas Bu?
Allah sudah mengatakan Bapak Ibu, kalau ingin aman, ingin tenang, ingin selamat perjalanan hidup dunia sampai akhirat nanti, bukan karena kebun sawitnya yang lebar, bukan karena jabatan yang tinggi, bukan karena harta banyak, bukan karena bini banyak. Tetapi Allah sudah mengatakan syarat utamanya, kata Allah, walam yalbisu imanahum bizulm. Jangan kamu campur adukkan iman kamu dengan kezoliman. Bu, ibu mau dizolimi? Ah, enggak ya? Ibu mau menzolimi? Bohong. Dizolimi memang tidak siapa. Tapi kalau menzolimi, kapan perlu? Ya Bu? Nah. Lalu dari jawaban ibu itu kita sudah tahu, Pak. Berarti kata zolim itu tidak baik. Tidak bagus. Kalau kita lihat pengertian sebahagian ahli tafsir menjelaskan, zolim itu diartikan sampai kepada tingkat kesyirikan. Na'udzubillah min zalik. Tapi banyak ahli tafsir menjelaskan yang dikatakan zolim itu adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nabi mengatakan Bapak Ibu, iza wusidal amru ila ghairi syai'in fantashiris sya'ah. Kalau kamu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka tunggu kehancurannya. Contoh kecil. Saya alhamdulillah baru pertama kali Bapak bersilaturahmi ke masjid kita ini. Begitu saya tadi datang, Ustadz kan di mano-mano Bapak tengok, Ibu tengok pakai peci. Ya. Lalu saya pun datang pakai peci, tapi saya taruh di kaki. Begitu ketemu dengan panitia, Pak Ustadz mohon maaf, kami tidak jadi peringatan. Kenapa? Ustadz sudah gilo katanya. Baru peci saya taruh di kaki. Belum lagi yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat, dengan peringatan ini kuatkan iman. Hakul ya yakin. 1. Tinggal 2 Bu. Ya ini tidak lama nih. Tidak lama tinggal 2. Yang kedua, dengan peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita jadikan sebagai alat untuk menambah takwa kita kepada Allah. Setuju Bu? Kenapa takwa yang menjadi sasaran? Kita lihat, kita rasakan betapa banyak manusia hamba Allah sekarang yang anggap enteng terhadap peraturan Allah. Anggap enteng. Tahu dia perbuatan itu salah, tapi masih enak melakukannya. Tahu dia perbuatan itu baik, tapi malas nian. Banyak
aturan Allah itu Pak nyata-nyata kalau kita umpamakan dibahasakan dengan bahasa kita. Ada Pak. Wahai sekalian hambaku, aku kasih tahu kamu semua bahwa judi itu adalah haram. Betul Pak? Ada yang jawab tuh Pak. Dijawabnya Pak Mano. Ya Allah ya Tuhanku, kami berjudi ida, cuman main togel baik. Berjudi ida, cuman togel terus. Cuman alhamdulillah di sini saya sudah tahu persis dengan tuan guru kita nih, ndak ada penjudi di sini. Masyarakat kita sini ndak ada. Ya Pak? Yang lebih sedihnya lagi Pak, kalau hobi dengan togel, lewat orang gilo dipanggil. Hei Mandan sini dulu. Datang orang gilo tuh Bapak Ibu, dikasih kue, dikasih kopi, kasih rokok. Mau pergi orang gilo tuh, Mandan nomor berapa keluar? Disebut orang gilo tuh Pak Panitia, dicatat. Yakin dia dengan orang gilo. Yakin. Saya sedihnya kalau orang gilo tuh ya memang nasib. Memang gilo. Yang bertanya nih Yang bertanya nih Pak Mano tuh Bu? Oh lebih gilo ya? Tapi di sini ndak ada Bu. Ndak ada kan? Alhamdulillah. Makanya Rasulullah memberikan petunjuk kepada umatnya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takut kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di dalam masjid kita ingat Allah, dalam bahagia ingat dengan Allah, waktu susah pun ingat dengan Allah. Kita nih kadang-kadang Bapak Ibu lagi susah minta doa panjang-panjang di hadapan Allah. Begitu sudah lepas kesusahan banyak yang lupa dengan Allah. Contoh, saya contohkan Pak. Alhamdulillah ya Allah. Anak cuman sekok tula. Sudah sarjana. Sudah S1, S2, S3. Tapi ya Allah. Dia mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Datang jodohnya. Mau pesta butuh duit banyak. Mau pesta butuh duit. Ya Allah ya Tuhanku, berikan petunjuk, berikan jalan, berikan rezeki agar anak saya pesta besar-besaran. Alhamdulillah diberikan Allah pesta besar-besaran. Jangankan pengantin Bapak Ibu, mak bapaknya pun sudah lewat sholat zuhur. Saya memang kalau ke undangan tuh sering 2 kali Pak. Pertama diundang sebagai nasihat pengantin. Yang kedua undangan resmi. Berarti 2 potong dagingnya Pak. Yang pertama dapat amplop, yang kedua beri amplop. Cuman sayangnya Bapak Ibu, karena agak siang, jarang ketemu dengan pengantin. Kalau saya tanya, Bu, Bapak pengantinnya lagi di mana? Belum pernah jawaban saya dengar lagi sholat zuhur. Selalu lagi ganti pakaian. Belum
pernah kata-kata itu saya dengar, Pak. Makanya hal inilah yang perlu kita perhatikan. Memang masalah sepele Bapak Ibu. Masalah ringan enteng rasanya. Tetapi ingat, bagaimanapun kebahagiaan yang kita rasakan dalam kehidupan ini, semua datang dari Allah. Makanya selalu ingat Allah. 2, 3, terakhir. Yang ketiga, dengan peringatan Isra dan Mi'raj yang kita lakukan ini, mari kita jadikan sebagai alat koreksi diri. Alat koreksi diri. Kita ini galak lupa Bapak Ibu. Kenapa? Ngoreksi orang pade. Ngoreksi diri sendiri lupa. Kadang-kadang karena padeknya ngoreksi tetangga, sampai tempat tetangga ngutang dia tahu di mana. Yang perlu kita dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, sekian umur Engkau berikan kepada saya ya Allah. Tapi betapa banyak dosa, betapa banyak kesalahan yang terlaksana. Betul? Bapak punya dosa tak Pak? Hah? Banyak? Taruh di mana? Nah ini. Kalau benar-benar kita menyadari Bapak Ibu, kalau Bapak mulai dari muda dulu, Ibu mulai gadis dulu sampai sekarang kini, insya Allah masih ingat tentang dosa yang terlaksana dalam hidup kita. Betul? Nah, contoh Bu, Ibu waktu gadis dulu pernah tak membohongi orang tua? Hah? Pernah ya? Bapak jangan lagi cerita. Ini ketika kita membohongi orang tua, berhasil bohong kita, bangga pula tuh. Bangga tuh. Hebat saya bisa membohongi mak bapak saya. Sekarang kita ini semua sudah jadi orang tua. Ketika dibohongi anak, sakit hati tidak? Itu yang dilaksanakan kita dulu. Makanya sering saya sampaikan Pak, yang ngajari anak-anak nih bohong, awalnya maknya. Ya. Marah-marahlah. Paling-paling setengah jam lagi selesai nih Bu. Ya. Dan juga dari sekian banyak bentuk dosa, yang paling mudah datangnya adalah dosa bohong. Ndak dengan orang lain, ndak dengan tetangga sebelah, kadang-kadang anak dewek dibohongi. Mak, saya minta duit mak, katanya. Ndak kate duit. Memang ndak ada nian duitnya. Ada, ngapa bohong? Yang lebih sinis lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu, bapak tolong saya, ngapo pinjam dulu duit tuh 100.000. Ya Allah, ndak ada duit kami. Bohong. Sebenarnya bukan karena ndak ada Pak, karena takut ndak dibayar. Makanya dikatakan ndak ada. Bohong. Untuk apa kita punya harta? Dengan harta membuka keran dosa untuk kita. Na'udzubillah min zalik. Makanya lebih baik jujur.
Nah, saya memang gitu Pak. Alhamdulillah saya juga masih punya anak kecil kelas 1 MTS. Ya minta duit. Nggak ada duit saya, nggak pernah. Nah duit ayah itu adalah. Cuman kalau kau jajankan galau-galau habis. Betul? Datang tetanggo, mudah jawabannya Pak. Pak Ustadz pinjam duit dulu 100, perlu nian. Bapak mohon maaf, Ibu mohon maaf. Kalau 100 saya ndak bisa minjamin. Kenapa? Saya juga masih punya kebutuhan. Betul tak Pak? Kata istilah sekarang Bu, tidak ada dusta di antara kita. Nah ini. Jadi harta yang kita miliki bukan menyebabkan datangnya dosa kepada kita. Nah ini Bu. Bu? Sudah? Belum? Lanjut? Iya nian. Tidak, soalnya saya selalu perhatian Pak. Kalau memang ceramah itu terlalu panjang, yang mendengar itu biasa bosan. Dan memang tukang ceramah itu pun tidak tahan. Iya. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat sedunia. Tanggal berapa Bu? 27 Rajab. Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj bukan karena kehendak Nabi. Tetapi yang berlaku kehendak Allah. Allah yang mempunyai kehendak, Allah yang memanggil Nabi. Karena kalau kita baca sejarah, Nabi Muhammad pada saat itu dalam keadaan duka, dalam keadaan sedih. Makanya dikatakan Ammul Huzn, tahun duka cita. Kenapa? Pas waktu itu istrinya yang tercinta, Siti Khadijah berpulang ke rahmatullah. Sedih. Cuman perangi Nabi kita itu bukan kayak perangi umatnya sekarang. Nabi dulu meninggal istrinya, dia pergi ke masjid. Mendekatkan diri kepada. Kalau laki ibu sekarang, ibu meninggal kemana dia pergi? Tidak usah jawab lah, diam-diam baik ngapa? Padahal pengikut Muhammad. Nah. Makanya karena ini merupakan kehendak Allah. Allah mengawali kalimatnya subhanallazi, maha suci. Luar biasa Bu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Makanya kata-kata maha itu semua adalah milik Allah. Maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha kaya, maha bijaksana. Dari sekian banyak mahanya itu Bapak Ibu cuman satu untuk manusia. Itulah mahasiswa. Betul tak? Mahasiswa. Lainnya itu Allah maha melihat. Berarti apapun yang saya buat Allah melihat. Allah maha mendengar. Apapun yang saya ucapkan Allah mendengar. Maha tahu Allah. Apapun yang saya lakukan semua Allah tahu. Kenapa? Malaikat mencatat. Beriman kepada
Malaikat. Yang mencatat kebaikan siapa, Bu? Bu. Yang mencatat kebaikan siapa? Malaikat. Rasul lah. Yang mencatat kebaikan itu malaikat Raqib. Mencatat kejahatan itu malaikat Atid. Makanya pada malam hari ini Bapak Ibu, malaikat Atid ngantuk sejadi-jadinya. Kenapa? Tidak ada yang mau dicatat. Tidak ada yang mau dicatatnya. Semua ingin kebaikan. Yang sibuk adalah malaikat Raqib. Tapi entah kalau mau ke sini tadi diikutinya, apalagi kaget mau balik, sering terjadi itu. Enak-enak cerita dengan kawan, woi hebat nian, rame nian, peringatan Isra Mi'raj tuh, hebat panitianya. Yo cuman panitia tuh ndak adil. Ngapo? Saya ndak dapat ayam geprek. Ini yang lebih aneh lagi, Bu, dari sekian banyak ibu-ibu, suaminya hadir gak nih? Hah? Oh, yang punya suami, yang ida, siapa yang mau dibawanya? Nah, kadang-kadang sampai di rumah ditanya suami, Bu, ibu tadi peringatan Isra Mi'raj. Iya, apalah yang disampaikan? Entahlah, entah apa-apa disebutnya. Memang tidak didengarnya. Cuman bukan ibu-ibu sini Bapak Ibu. Yang sano tuh sebelah Mandalo sano. Bu, kita ini satu daerah, sama-sama daerah Muara Jambi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Makanya dengan kekuasaan Allah, sebelum Muhammad diperjalankan, sebelum Muhammad diberangkatkan, beliau dibakali dulu alat untuk berjalan. Makanya kita pun sebagai umat, kalau ingin selamat dunia sampai akhirat nanti, pakailah yang diberikan kepada Nabi. Apa rubahnya? Waktu itu beliau dibawa dulu ke telaga Zam-Zam. Begitu sampai di telaga Zam-Zam, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Ibu pasti sudah tahu. Bedah hati, cuman tidak pakai golok dah. Cuman dengan 2 telunjuk Jibril. Yang dikeluarkan apa? Penyakit hati. Apa namanya? Iri, rakus, sombong. Yang 3 nih Bu, sepupu nih. Ya, cuman saya sampai sekarang kini belum tahu mana yang ayuknya, mana yang adiknya, ndak tahu. Sama-sama kuat dia. Tapi alhamdulillah, kalau saya tengok-tengok tadi wajah-wajah ibu nih, auranya bagus galo, karena tempat komplek pun komplek aura. Bagus galo. Satu pun saya perhatikan ndak ada yang iri nian. Yang rakus nian pun ndak ada, Pak. Apalagi yang sombong nian ndak ada. Yang kekhawatiran saya Pak Panitia, kalau irinya dikit nian. Sombongnya pun dikit juga. Rakusnya pun dikit juga. Akhirnya dikit jadi bukit. Cuman alhamdulillah insya Allah di sini ndak ada. Ndak ada sama sekali. Ini Bapak Ibu. Karena yang namanya iri memang susah ngadapinya Pak.
kawan yang dapat rezeki, dia merutu. Bertambah rezeki tetanggo, dia sakit. Apa penyebabnya tuh? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu iri. Apalagi rakus. Nah. Ada tak Bapak tahu orang-orang rakus? Ada? Hah? Banyak ya? Contoh, jangan takut. Apa? Kalau saya ngatakan yang rakus itu bagian para pejabat. Dulu lagi hebatnya koran, setiap pagi kita baca koran. Betul? Sekarang jual koran kasihan tidak laku lagi. Disebabkan Android. Semua sudah ada di Android tuh. Bapak baca koran tuh, ibu baca, ada di situ tindakan korupsi. Coba perhatikan, ada tak yang korupsi itu orang miskin? Hah? Ada tak yang korupsi itu orang miskin? Tidak ada kan? Semua orang kaya. Semua pejabat. Namanya orang kaya Bapak Ibu sudah lebih daripada korupsi juga. Rakus namanya. Oleh sebab itu perlu kita renungkan. Kenapa ini terjadi? Tidak lain karena iman sudah kurang. Iman sudah menipis. Makanya jangan diteruskan pepatah orang dulu, Pak. Tepuk dado tanyo salah. Tepuk dado tanyo iman. Kalau tepuk dado tanyo selero, yang jawab nafsu. Coba kalau tanyo tepuk dado tanyo iman. Tentu yang sesuai dengan keimanan dan keyakinan. Sehingga iman itu insya Allah akan melahirkan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 keluar, masuk 6. Apa yang diberikan kepada Nabi? Yang pertama adalah iman, yang kedua ilmu, yang ketiga Islam, 4 kasih sayang, 5 kesabaran, 6 kebijaksanaan. Lengkap alat Nabi untuk berangkat. Kenapa ini diberikan iman pertama? Karena sesuai dengan ayat Allah, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Makanya segala sesuatu yang dilihat selama dalam perjalanan diterima dengan iman. Memahaminya dengan ilmu. Makanya kita pun umat perlu kuat iman, perlu mantap ilmu. Cuman orang sekarang banyak terbalik. Makin tinggi ilmunya, makin padek melalui orang ada juga. Makin padek melalui orang. Makin sombong ada juga. Makanya di dalam kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, kita sebagai hamba Allah, bagaimanapun sibuk dan bagaimanapun pentingnya, pakailah yang dipakai oleh Rasulullah. Karena di dalam perjalanan Muhammad dulu, untuk kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Ada dia melihat ke kanan kadang menyenangkan hati, melihat ke kiri menyedihkan hati. Ada yang senang rasanya, ada yang susah ditengoknya. Bak kata lagu tu lah Bu.
Masih ingat dah ibu lagunya? Dunia dalam berita, berita dalam dunia, ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkan. Sungguh asik dunia dalam berita. Betul? Cuman itu dulu Bu, zaman radio. Saya yakin ibu-ibu ini banyak yang tidak tahu dengan radio lagi. Ini Bapak Ibu. Makanya ibu-ibu, bapak hadirin rahimakumullah. Mari kita kembali belajar menggali isi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena Isra perjalanan Nabi, Mi'rajnya naiknya Rasulullah. Tujuannya menerima perintah sholat. Selesai urusan. Tidak panjang-panjang ceritanya Pak. Saya tengok di sini sholat sebagai tiang agama dan wasilah ketenangan hidup. Betul, Pak Dek, panitia. Lama tak bikinnya Pak? Sampai tak 2 minggu? Enggak. Pokoknya Bapak nulis antar ke Sentasano. Biarlah Pak ditunggu. Bisa. Besok pakai ambil besok. Cepat. Nulis itu. Cuman yang perlu bagi kita Bapak Ibu. Yang hadir ini tolong renungkan sholat sebagai tiang agama dan wasilah ketenangan hidup. Ini intisari Isra dan Mi'raj. Coba bayangkan Bapak Ibu menurut sejarah. Begitu Nabi ketemu dengan Allah yang Maha Agung, diperintahkan sholat 50 kali. Telap dah? Telap. Coba Ibu bagi dulu. 50 dibagi dengan 24 jam. 1 hari 1 malam. Sebentar-sebentar sholat. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Udah baru bersiap mau pergi kerja. Allah sholat lagi, laju lagi. Sholat terus gawe. Cuman inilah Allah subhanahu wa ta'ala memandang hamba-hambanya ini dengan penuh ar-Rahman ar-Rahim. Allah maha pengasih penyayang. Yang 50 itu jadi 5 Bu. Itu pun bolong-bolong juga. Memang manusia ini umat Muhammad ini kepinginnya apa? Gratis. Tengok kalau ada gratis. Kalau Pak RT sudah mengumumkan besok jam 8 warga RT sekian tolong hadir di tempat ini, ada sembako gratis. Jam 8 disuruh, jam 7, jam 6 sudah banyak hadir tuh. Karena gratis. Yang susah tuh kadang-kadang saya tengok Pak. Kalau namanya sembako tuh kan terutama untuk para duafa. Ini yang datang orang kaya. Iya miskin. Ini. Saya pengalaman. Ada salah satu masjid orang kaya di Jambi. Setiap 27 Ramadan dia membagi untuk fakir miskin, apalagi untuk ustadz. Saya alhamdulillah beberapa kali dapat, tapi 1 kali pun saya tidak pernah pergi. Cuman saya perhatikan yang hadir tuh pakai mobil galau. Yang dijemput cuman gula 1 kilo, tepung 1 kilo, kain sarung sikok. Yang jemputnya pakai mobil. Ini Bapak Ibu. Makanya mari kita benar-benar menghormati, mencontoh Nabi.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, lanjut dikit lagi. Pakai kelamuan Pak. Perjalanan Muhammad. Pertama, dia punya kendaraan. Dia ada yang bawa. Kemudian Isra dan Mi'raj, tentu ada yang dibawa. Kendaraannya adalah buruk kan? Tahu dengan buruk? Pernah nampak? Pernah lihat gambarnya? Tidak juga. Sokannya enak naik buruk tuh Bang. Berkendaraan burak. Yang mendampingi adalah malaikat Jibril dan Mikail. Yang dibawa Muhammad. Berarti Isra Mi'raj itu terdiri dari 3 unsur. Ini mari kita tamsilkan, mari kita ibaratkan Bapak Ibu. Contoh, di rumah tangga juga ada 3 Pak. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Kalau bersatu yang 3 keluarga aman. Karena sepengetahuan sepanjang sejarah mencatat, mulai dari berjalan Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, 1 kali pun tidak ada yang bertingkah. Tahu sama tahu, ngerti, burak tahu tugasnya dilaksanakannya. Muhammad tahu dia lakukan, Jibril pun tahu dia laksanakan. Makanya di rumah tangga pun, kalau bapak tahu tugasnya, tahu tanggung jawabnya, dilaksanakan sekemampuannya, insya Allah aman. Ibu pun demikian. Kalau tahu tugas sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, aman. Dan anak pun demikian. Kasarnya, anak ini mau dibawa kemana Pak? Muhammad dibawa dulu ke hadirat Allah. Anak ini dididik dengan apa? Tergantung kepada kedua orang tua. Makanya kalau saya ibaratkan, ini semua yang pakai peci ini, termasuk ini, itu bahagian buruk. Buruk kalau nih, ini malaikat. Ini Muhammad. Tergantung bapak ibu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasiran au yumajjisan. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih, kedua orang tuanya yang bertanggung jawab. Mau jadi apa? Betul? Nah ini kadang-kadang sering terjadi. Di sini ada guru ngaji Pak. Di masjid kita nih. Hah? Ada? Alhamdulillah. Banyak muridnya. Alhamdulillah. Berapa sebulan? Hah? Gratis ya? Alhamdulillah juga. Hah? Akhirnya saya khawatir juga nih. Guru ngaji setiap malam di sini gratis. Apalagi saya ceramah cuma 1 jam kaget. Alhamdulillah. Sering terjadi Pak. Di mana masjid, di mana langgar. Kalau uang ngaji nunggak 3 bulan, mak bapaknya tenang. Cuman kalau anaknya ndak bisa bahasa Inggris, matematik, biofisika, kimia, pusing 7 keliling. Tahan ngutang, tahan jual ini, jual itu. Nih duit pergi les. Biar padek bahasa Inggris. Kaget nak dikubur tuh. Ndak ada malaikat tuh sekok pun bahasa Inggris. Ndak kan ditanya what's your name. Ndak ada ndak tuh. Nah. Karena nunggak uang ngaji 3 bulan sering terjadi berhenti dewe anak tuh. Malu dengan kawan. Cuman namanya anak-anak
Setiap sore lewat depan rumah pergi ngaji, ujungnya temuinya bapaknya, Pak minta tolong lah Pak. Ngapo nak? Tolonglah saya antar serahkan dengan ustadz yang di masjid itu supaya saya ikut lagi ngaji. Oh yuk Pak yuk. Oh bagak bapaknya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa cerita Pak? Dah ini bedul. Minta tolong diajari, dididik ngaji. Mudah-mudahan kalau bisa dia ngaji, kaget kalau saya mati ada yang doakannya. Baguslah niat dia tuh. Iyalah Pak, enggak apa-apa, suruhlah ke sini, sholat berjamaah maghrib di sini, menjelang isya balik. Gentleman Bapak nih Pak. Berapa Pak Ustadz uang ngajinya? Cuman 10.000 sebulan Pak. 10.000 sebulan. Tarik dompet, tarik ting 10.000 tuh. Yang 3 bulan nunggak tuh pemutihan. Nggak ada cerita lagi tuh. Nah. Coba kalau uang les dibuat kayak gitu. Bisa tak Bu? Padahal Bu, Nabi mengajarkan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kejarlah kehidupan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, tapi ingat akhiratmu, kamu akan mati besok. Belajar ngaji itu Bu, dunia akhirat. Nah. Artinya perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari berjalan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, tidak ada sengketa, tidak ada masalah. Kenapa? Terbukti disiplin. Begitu kencang si burak tuh Pak. Jibril berkata, stop burak. Sekilan pun tidak kurang, sekilan pun tidak lewat. Pas. Tidak ada pula pikiran burak tuh saya lewatkan 5 km biar lama saya istirahat katanya. Tidak ada. Anzil Muhammad turun. Muhammad pun turun. Turun. Konon ceritanya sholat 2 rakaat. Cuman ini sejarah. Apalagi saya, bapak-bapak ini lebih duluan dengar peristiwa Isra Mi'raj itu. Kenapa? Karena lebih duluan nongol ke dunia ini. Ya Pak ya? Kita tahu kan dari sejarah. Satu pun di antara kita tidak ada yang hadir waktu peristiwa itu. Maka dia cerita ke cerita. Turun, naik lagi jalan. Di tengah perjalanan Muhammad bertanya kepada Jibril. Ya Jibril, kalau boleh saya tahu, kenapa saya istirahat di tempat itu? Dan apa nama daerah itu? Hei Muhammad, biar kamu tahu, itu nama tempat istirahatmu itu namanya negeri Thayyibah. Itulah sekarang kota Madinah. Kenapa saya harus istirahat di situ? Karena setelah selesai peristiwa Isra Mi'rajmu, tidak lama kemudian kamu juga dengan sahabatmu dan umatmu akan pindah ke tempat itu. Hijrah. Terbukti Bu. Artinya apa? Sebelum Muhammad pindah, tempat itu sudah ditihad dulu. Kata orang sekarang Pak survei. Nah disurvei dulu. Nah. Tempat kita ini perumahan enggak? Dulu mau ngambil perumahan disurvei enggak Pak? Survei juga. Jangan jual kucing dalam kantong. Nah ini. Survei. Tengok dulu. Kita nih Bu. Ibu rasanya cantik. Bapak rasanya ganteng. Kayo. Miskin. Galo-galo. Allah sudah menjanjikan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Ke liang lahat pindahnya Pak. Kuburan. Bu,
Sudah ibu survei kuburan tuh? Hah? Kapan lagi? Hah? Survei. Kalau saya bu, alhamdulillah sering nian masuk kuburan. Iya sering. Cuman syukurnya masih naik, itu maksud saya. Nah, masukkan mayat. Nah. Surveinya maksudnya karena menurut logika kita Bapak Ibu, kuburan itu gelap, sempit, betul? Kalau Bapak Ibu ndak percaya, coba dulu ionian apa tidak. Nah. Ada yang mau nyoba? Ndak. Dengar kuburan bayi sudah merinding dia. Nah, ini Bapak Ibu. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, yang gelap itu bisa jadi terang, yang sempit pun bisa jadi lapang. Kalau kamu ingin mendapat nikmat di alam kubur, jaga 4 amalan dalam kehidupan. 4 amalannya, Pak. Apa? Yang pertama kata Nabi, jaga sholat. Ini peristiwa Isra Mi'raj. Dalam keadaan susah sholat, dalam keadaan senang sholat, dalam sehat sholat, sakit pun sholat. Makanya anjaran sholat itu lakukan dengan tegak. Kalau mampu, ndak mampu tegak duduk pun jadi. Ndak mampu duduk berbaring pun jadi. Paling tidak kedip mata. Kalau juga ndak mampu, wajib disolatkan. Berarti sudah maut. Itu Pak. Sudah mati. Jaga sholat. Mari, bisakah dengan ibadah sholat yang kita lakukan? Ini tidak bisa jawaban hanya di hati kita masing-masing Pak. Bisakah dengan sholat yang kita lakukan setiap waktu menciptakan sholat sebagai tiang agama dan wasilah ketenangan hidup? Memang kalau sudah sholat itu tenang nian rasanya kok. Betul tidak Pak? Tenang rasanya. Utang yang banyak pun rasa-rasa lunas. Nah. Itu makanya kata Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila kamu telah selesai melakukan ibadah sholat, silakan bertebaran di atas bumi untuk mencari rezeki. Banyak kamu mengingat Allah agar kamu beruntung. Logikanya sholat dulu baru kerja. Kita sekarang kerja dulu baru sholat. Ini terbalik. Dah jaga sholat. Yang kedua, kata Rasulullah, perbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Banyak ngaji. Kalau tidak dapat Pak ayat-ayat yang pendek, yang panjang itu pun baca bagus. Yang penting ngaji. Cuman sayang 1000 kali sayang, kita sekarang jarang buka Al-Quran. Yang banyak adalah buka HP. Begitu sampai ke tempat kerja ambil HP. Begitu duduk dengan kawan ambil HP. Ketika kita baca Al-Quran, ketika kita zikir belum berapa menit sudah ngantuk. Betul? Niat itu adalah Pak. Ya Allah, saya ini udah tua. Saya ini sudah rasa banyak dosa. Nanti malam saya zikir lah. Begitu dimulai zikir baru 100 kali baca sudah ngantuk. Nah, niat sampai 500. Baru 300 ngantuk tuh hilang. Ujung-ujungnya apa? Tasbih yang dipegang itu pun pacul dewek dari tangan tuh. Tidak tentu lagi jumlah berapa. Begitu lagi ngantuk, selesai. Ambil HP. Ngantuk terus.
Terang mata tuh. Nah, ini Pak. Banyak Yang ketiga kata Nabi, jaga, perbanyak, rajin sedekah. Kalau Bapak Ibu merasa ndak enak, sedekahnya dikit, banyak kasih. Itu lebih bagus. Yang penting ikhlas. Yang keempat, saya bacakan saja. Yang keempat, amalannya perbanyak tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yuk, satu kali sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Menurut riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, satu kali kalimat ini kita ucapkan, satu tumbuh tanaman kita di dalam sorga. Nah, makanya perbanyak tasbih. Lanjut, pendek ceritanya sampai di Masjidil Aqsa. Kalau diceritakan satu persatu panjang nian Bu. Ujungnya kaget, saya ngeyel di sini, Bapak Ibu balik galau. Nah, sampai ke Masjidil Aqsa, turun dari kendaraan, masuk masjid. Selesai Isra. Sekarang kita Mi'raj. Bapak mau Mi'raj, Pak? Mau naik? Ikut naik? Ikut. Nah, Bapak tuh mau. Nah, ini. Naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari bumi sampai ke langit pertama, tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha. Sampai ke aras, tempat yang paling tinggi. Baitul Ma'mur itu menurut sejarahnya, itu tempat para malaikat tawaf setiap hari. Yang sejajar dengan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Sejarahnya. Kalau Bapak memang tidak yakin, yang disampaikan Ustadz Bahaya, tengok ke sana Yunian apa tidak. Nah, ini. Tadi Bu, satu kita ambil dalam perjalanan. Sekarang kita ambil satu. Begitu di langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Berarti Nabi bertemu dengan Nabi. Lalu yang dilakukan Muhammad, pertama ketok pintu ucapkan salam, Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Siapa di bawah? Saya Muhammad. Buka pintu, tafadhol, silakan naik. Yang digaris bawahi Pak, bukan masalah naik segala macamnya. Nabi ketemu dengan Nabi, salam yang diucapkan. Salam. Kenapa? Karena mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya dan itu saling mendoa. Lalu kita sekarang kepadean. Ketika nenek mau pergi ke masjid, mau majelis taklim, mama mau pergi, bapak mau pergi, dada mama, dada papi, kiss bye, katanya. Apa dia tuh? Ajaran dari mana tuh? Hah? Ajaran dari mana Pak? Apalagi kalau nenek-nenek sudah tidak pas lagi. Lebih afdol. Ibu mau keluar rumah, bapak mau meninggalkan istri sementara, mau kerja maksudnya. Nah, begitu bapak mau pergi, Assalamualaikum. Dijawab anak,
Waalaikumsalam. Semoga Bapak berjalan dalam bagus dah. Dijawab oleh menantu, semoga mertua saya berjalan Dijawab istri, semoga abang Anda berjalan selamat. Selamat galuh. Ini dada mami. Aduh lagi bahasa sekarang. Yang. Sudah nenek-nenek masih yang. Yang lebih aneh lagi, halo Besti. Besti. Aneh Pak. Lebih afdol diucapkan salam. Saya ketemu dengan Bapak, tolong Pak ucapkan salam. Assalamualaikum. Enak kan? Penuh dengan hikmat, dihayati. Ini kadang-kadang, Assalamualaikum. Apalagi kalau masuk rumah kawan dewe, Assalamualaikum. Kumnya itu sudah nyampe di dapur sana. Tidak ada etika. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu memasuki kepada suatu rumah siapapun selain rumah kamu sebelum kamu minta izin dan mengucapkan salam kepada ahlinya. Makanya absus salam, sebarkan salam. Bertemu, berpisah, masuk, keluar dari rumah, ucapkan salam. Sudah naik sampai ke tingkat yang paling tinggi. Disitulah Nabi kita Muhammad menerima perintah sholat. Itu ambek yang 5 kali Pak ya. Nah 5 kali. Sekarang yang 5 kali itu yang menjadi perlu kita perhatikan. Ini sangat bagus temanya Pak. Salat sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faqad aqamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agama. Barang siapa yang melakukan salat ia menegakkan agama. Cuman hancurnya agama kalau ibu tidak salat tidak ada kaitannya dengan saya. Agama ibu lah yang hancur, agama bapak lah yang hancur karena bapak tidak sholat. Nah, ini makanya keberhasilan semua ibadah amal yang kita lakukan baik secara hablum minan nas, hablum minallah, kuncinya adalah sholat. Makanya sebagai kesimpulan malam hari ini Bapak Ibu, sholat, mari kita jadikan merupakan bahagian dari kehidupan. Mari kita jadikan merupakan bahagian dari ibarat baju dengan badan Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, baju dengan badan, baju yang butuh dengan badan, apa badan yang butuh dengan baju? Hah? Badan butuh dengan bagus berarti masih nyambung. Betul Bu. Contoh, seandainya ibu punya baju seragam mahal pula, walaupun kredit tidak apa-apa Bu ya. Yang penting punya. Karena mahalnya kalau sering dipakai rusak luntur, akhirnya ibu bikin di rumah tuh lemari dipajang di situ. Baju yang cantik yang bagus tadi tidak bakalan merutuk Pak. Tunaklah di situ. Cuman masalahnya kalau badan kita Bu tidak pakai baju, jangankan setahun, jangankan puluh tahun, 1 menit pun tidak pacak tegak di depan orang. Betul? Begitu butuhnya kita dengan baju. Kalau demikian kita jadikan sholat itu insya Allah sebagai tiang agama dan wasilah hubungan untuk mendapatkan ketenangan hidup. Ini yang diharapkan. Memang pade panitia tuh. Ya. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kembali Rasulullah turun
turun sampai ke Mekah, selesai sudah Isra Mi'raj. Intisari menerima perintah sholat 5 kali sehari semalam. Mari kita jaga Bapak Ibu. Karena sholat ini di padang mahsyar pun nanti kata Rasul, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Iza saluhat saluha syaira amali wa iza fasadat fasadat syaira amali. Yang pertama diminta pertanggungjawaban di hadapan hambaku di hari kiamat adalah sholat. Kalau baik sholatnya akan baik semua ibadahnya. Tapi kalau rusak sholatnya akan sia-sialah semua ibadahnya. Kuncinya adalah sholat. Kalau ibaratkan di dunia ini, pas nanti Bu, kita ini disidang di hadapan Allah. Cuman sayang, beda sidang dunia. Kalau keputusan hakim tidak cocok, naik MK. Sanu tidak ada MK-nya Bu. Panggil. Betul, maju. Yang ditanya pertama Pak, tidak akan ditanya, bini kau bedul berapa? Harta kau berapa banyak? Kebun kau berapa luas? Tidak. Yang ditanya, Dul, sholat kau kemana? Berkebetulan bedul nih sholatnya agak malas. Dijawab, ya Allah, kalau sholat memang bolong-bolong. Asar kadang-kadang sudah kecapean. Maghrib sudah ketiduran. Nah, jadi sering tidak sholat. Apa kata Allah? Hei malaikat, ini bedul, bawa sano, campakkan ke dalam neraka. Tunggu ya Allah. Naik banding. Nah, tunggu ya Allah. Memang sholat saya malas. Tapi kalau ibadah lain paling banyak. Umroh sering. Sedekah rajin. Puasa Senin Kemis iyo. Banyak. Ya Allah, mana kebaikannya? Allah bukakan hijab. Ditengok di situ pahala puasa elok nian. Pahala umroh besar nian. Cuman sayang 1000 kali sayang, maksud hati memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai. Bagaikan melihat ikan di akuarium. Dilihat boleh, dipegang jangan. Kenapa? Kuncinya ndak katik dengan kita Bu. Kuncinya adalah sholat. Tapi begitu dipanggil Zainab, silakan. Nak, sholat kau Pak mana? Alhamdulillah ya Allah. Sholat saya lengkap. Mana buktinya? Datang catatan dari kanan. Ya Allah. Bagus. Bagus. Hei malaikat, ini Zainab bawa ke sorga sana. Berikan fasilitas yang memuaskan kepadanya. Alhamdulillah. Ada namanya Zainab? Tidak ada? Ada pun tidak, bukan Zainab itu maksud saya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagai intisarinya mari kita jaga sholat 5 kali sehari semalam. Dalam kepentingan dan kesibukan apapun, sholat jangan diabaikan. Demikian saja, terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata penyampaian saya yang salah, buang baiklah ke Batanghari, saya tunggu di hilir Muaro Jambi. Dan mohon jangan laporkan dengan Pak Polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih atas Ustadz yang ilmu yang telah disampaikan. Semoga dengan apa yang telah disampaikan tadi menjadi meningkatnya iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menjadi introspeksi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang mana pada kesempatan pada malam hari ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Samsul Bahri. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina sayyidina wa maulana Muhammad fil awalina wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana dhunubana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna minan najihin waj'alna minal faizin waj'alna minas sabirin waj'alna minas syakirin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mahirin waj'alna min ibadikal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna hayatana hayatal ulama wa amitna bi mautis syuhada wahsurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannatal ma'al anbiya'i alaihi salam. Allahumma ja'alna auladana min ahlil ilmi ahli taqwa ahlil ibadah ahlil Quran wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa zatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembagian walimah, dimohon untuk kepada segenap panitia untuk mempersiapkan atau membagikan kepada hadirin wal hadirat. Namun sebelum saya tutup acara ini, di sini kami mewakili segenap panitia dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih kepada hadirin wal hadirat semuanya. Dan di sini saya akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.